Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara jutaan buku yang pernah ditulis manusia, ada satu kitab yang melampaui segala batas logika dan zaman. Ia bukan sekadar rangkaian kata, bukan pula gubahan sastra pujangga. Ia adalah Al-Quran, Kalamullah. Benar-benar firman Allah, zat yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Setiap huruf yang kau baca adalah sapaan langsung dari Sang Khalik kepada hambanya. Bayangkan kemuliaannya. Saat engkau membukanya, sejatinya engkau sedang berdialog dengan pemilik semesta. Tak ada keraguan di dalamnya, tak ada celah pada maknanya. Ia adalah cahaya di tengah kegelapan dan obat bagi hati yang sedang gundah. Jangan biarkan ia hanya tersimpan rapi di sudut lemari. Al-Quran diturunkan bukan untuk sekadar penghias rak, melainkan untuk menjadi kompas yang menuntun setiap langkah hidup kita. Bacalah dengan hati, dengarkan dengan jiwa. Karena saat kau mencintai firman-Nya, Allah akan membimbing setiap detak jantungmu menuju ridhonya. Supaya tidak salah paham, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafizahullah, para asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini Allah memberi kesehatan rohani, jasmani, sehingga kita bisa hadir beristiqomah ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita Allah menambahkan keimanan kepada kita, sehingga pada akhirnya Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari, Allah sudah berpesan kepada kita semua di zaman semakin akhir ini. Allah berpesan, wa innahum layasudduna. Allah berpesan, wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini kata Allah. Dan sesungguhnya syaitan benar-benar menghalangi dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini Pak. Jadi di zaman akhir ini banyak ya di YouTube dengan PD-nya bilang ya, dengan PD-nya mengatakan bahwa Allah sudah ada dalam diri kita. Kita buat apa kita sholat? Ya, dengan PD ini, wa yahsabuna annahum muhtadun, itu merasa seakan-akan kita dapat petunjuk, dapat hidayah, seakan-akan. Padahal setan menyesatkan. Ini Pak, dengan keadaan zaman akhir ini. Dan juga dengan PD-nya bilang di mata umum bahwa Nabi Adam itu punya ibu. Ini Pak. Jadi sudah keluar dari istilah Al-Quran, firman Allah, sir atau wa minhaja. Ini alhamdulillah kita tahadzus bin imam. Kita waktu malam Selasa kemarin kita pamitan dengan guru kita. Guru kita menyampaikan, Ustaz, sekarang ini banyak orang yang tidak sholat. Saya sudah paham langsung bahwa memang banyak ceramah-ceramah di YouTube yang menyesatkan kita. Dan setelah kami bangun dari tidur, itu kayaknya ada ilham itu Pak, kayaknya ada petunjuk. Waktu tidurnya itu
kok itu yang datang kepada kami, yaitu syir'atau wa minhaja. Sebabnya apa? Memang kita ini harus prihatin, Pak. Hati-hati menafsirkan Al-Quran. Orang jahiliyah ini disebutkan di Al-Ma'idah ayat 48. Sebabnya kalau di masa sekarang Al-Quran itu ditafsirkan dengan kitab kejawen, Pak. Ini intinya, ya. Al-Quran ditafsirkan dengan kitab kejawen. Padahal tafsir aslinya Al-Quran itu sudah lurus, ya. Ini banyak di zaman akhir ini. Hati-hati, ya. Mari kita memahami aliran yang banyak, ya, yang menyimpang, supaya kita tidak salah paham, ya. Sebabnya begini, Pak. Kalau sudah keluar dari syir'atau wa minhaja, ini artinya syir'atan ini artinya hukum-hukum, Pak, atau syariat, atau aturan agama yang disyariatkan oleh Allah, ya, untuk hambanya. Kalau wa minhaja ini setelah kita cari itu jalan yang jelas, terang, ya, petunjuk dalam beragama. Ini sudah jelas dalam Al-Quran, Pak, ya. Maka dari itu mari kita cara menafsirkan jangan langsung diikuti meskipun mengatasnamakan kiai, ya. Kita harus betul hati-hati, ya. Sebabnya sudah jelas, Pak. Kalau kita keluar dari syir'atan, ya, keluar dari syariat atau peraturan Allah atau hukum-hukum Allah atau aturan Allah dalam agama Islam yang telah disyariatkan bagi para hamba-hambanya, ini sudah sesat, Pak. Sebabnya di Al-Quran itu sudah detail sekali, ya. Apapun ada, malahan kitab-kitab sebelumnya itu kata Allah di sini dijelaskan muhaiminan alaihi. Muhaiminan alaihi ini kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi ini mengawasi, menjaga, memelihara kitab sebelumnya, Pak. Ya. Jadi di sini seperti Taurat, Zabur, Injil, ya. Tahu lewat Al-Quran, kitab Injil ada campur tangan manusia, ini diketahui, Pak. Ya. Maka dari itu seperti pendeta, pastor yang sudah menyelami Al-Quran itu mesti masuk Islam dengan hidayah dari Allah, ya. Sebabnya Islam ini panduan, muhaiminan, mengawasi, menjaga, memelihara kitab sebelumnya. Apalagi yang tampil di YouTube yang menyimpang dari Al-Quran, ini jelas ketahuan, Pak. Ya, ketahuan. Maka dari itu ini sangat perlu kita pahami bersama biar kita tidak mudah, ya, disesatkan oleh setan, ya, yang terkutuk. Sebabnya di zaman akhir-akhir ini banyak penyimpangan, ya, yang disampaikan dengan PD-nya di YouTube, ya, seakan-akan betul benar, seakan-akan betul benar. Hati-hati kita semuanya. Dia wa yasabuna annahum muhtadun, sedangkan mereka menyangka bahwa dirinya mendapat petunjuk, padahal salah, Pak, ya. Jadi cuman perasaan mendapat petunjuk, ya. Ini jelinya setan menggoda kita, ya. Di sini yang perlu kita ketahui, betul apa yang disampaikan guru, adil. Adil ini melakukan berkaitan juga syariat-syariat yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak, berarti kita mendolimi diri kita sendiri, Pak. Ini inti, ya. Mari kita tadabburi bersama surat
Al-Maidah ayat 48 sampai ayat 50. Mari kita buka. Kita tadabburi bersama lewat tafsir Ibnu Katsir ya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika wa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ya, ini kata Allah. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Di sini yang perlu kita ketahui ya, muhaiminan alaih. Jadi Al-Qur'an ini mengawasi, Pak, menjaga, memelihara kitab sebelumnya ya. Yang tadi kita sudah jelaskan, kalau ada campur tangan yang lain, di sini ketahuan lewat Al-Qur'an. Di sini yang dimaksud muhaiminan ya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Ini Al-Qur'an. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ini kata Allah. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan, berikan syariat, Pak ya, dan jalan yang terang, jalan yang jelas. Ini sudah lengkap di dalam Al-Qur'an ya. Ya, kalau ada penyimpangan langsung ketahuan, Pak. Jadi sekiranya Allah menghendaki, nescaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Ini sebagai ujian ya dari Allah. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kalian semuanya. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, ini dipesan oleh Allah ya, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum-hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini Pak, ini sudah jelas ya. Ini untuk sangat penting sekali kita pahami ya dengan keadaan akhir-akhir zaman ini. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perihal kitab Taurat
yang diturunkannya kepada Nabi Musa, yang pernah diajak bicara langsung olehnya, dan memuji serta menyanjung kitab Taurat, yang diperintahkan agar kitab Taurat diikuti ajarannya, mengingat kitab Taurat layak untuk diikuti oleh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal kitab Injil yang memujinya serta memerintahkan kepada para pemegangnya untuk mengamalkannya dan mengikuti apa yang terkandung di dalamnya, seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Nah ini Pak, berkaitan dengan yang adil gitu ya. Di sini yakni membawa kebenaran, tiada keraguan di dalamnya, dan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab terdahulu yang mengandung sebutan dan pujian kepadanya, dan bahwa Al-Qur'an itu akan diturunkan dari sisi Allah kepada hamba lagi Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan penurunan Al-Qur'an yang sesuai dengan apa yang telah diberitakan oleh kitab-kitab terdahulu. Nah ini Pak ya. Jadi merupakan faktor yang menambah kepercayaan di kalangan para pemilik kitab sebelum Al-Qur'an, dari kalangan orang-orang yang mempunyai ilmu dan taat kepada perintah Allah, mengikuti syariat-syariat Allah serta membenarkan Rasul Allah seperti yang disebutkan oleh Allah melalui firman-Nya, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan, janji Allah kami pasti dipenuhi. Yakni sesungguhnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami melalui lisan Rasulnya yang terdahulu, yaitu mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW, adalah benar-benar terjadi dan pasti dipenuhi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa muhaiminan alaihi. Ya. Di sini muhaiminan alaihi seperti yang kita sebut dari atas tadi, batu ujian terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Maksudnya Al-Qur'an ini yang memelihara, menjaga kitab-kitab yang sebelumnya, ya. Bisa ketahuan ada campur tangan campur tangan manusia, ketahuan. Apalagi yang tampil-tampil di YouTube yang menyimpang dari Al-Qur'an, cepat kita ketahui ya. Yang penting kita mentadabburi Al-Qur'an dengan benar. Di sini Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Abu Thawr Ishaq ya, At-Tamimi di sini dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah dipercaya oleh kitab-kitab sebelumnya. Ya, di sini Ali Ibnu Abu Thalha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan Al-Muhaimin ialah dipercaya. Ya, Al-Qur'an ini dipercaya untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sekalian mengontrol, Pak. Ya, Al-Qur'an. Di sini selanjutnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar meliharanya. Ini Allah menurunkan Al-Qur'an ini dijamin, Pak. Ini kata Allah, wa inna lahu lahafidun. Kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Qur'an ini tidak akan bisa campur tangan, Pak ya, tapi yang penafsirannya banyak yang menyimpang. Tapi kalau masalah keaslian Al-Qur'an yang ada sekarang ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini kata Allah. Jadi akan sadaqallahul ladzi, maha benar Allah dalam firman-Nya ya. Tidak mungkin bisa ada campur tangan manusia. Mengenai apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ikrimah dan Sa'id Ibnu Jubair, Atta ya Al-Quraisy serta Ibnu Abu Nujay ya dari Mujahid, mereka mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya muhaiminan ya. Di sini alaih, bahwa makna yang dimaksud ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dipercaya atas Al-Qur'an. Kalau ditinjau dari segi maknanya memang benar, tetapi bila ditafsirkan dengan pengertian ini masih perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, fahkum, kata Allah. Firman Allah, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, yakni hai Muhammad, putuskanlah perkara di antara manusia, baik yang Arab maupun yang Ajam seperti kita-kita, baik yang ummi maupun yang pandai, yang pintar baca tulis, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu di dalam Al-Qur'an yang agung ya. Ini maksudnya penafsirannya itu tidak salah, yang ngepas apa yang disampaikan oleh Allah, ini maksudnya ya. Banyak Al-Qur'an ini luar biasa, Pak. Ini termasuk mukjizat yang sangat besar ya. Karena bisa tahu yang semelenceng dari Al-Qur'an cepat ketahuan, Pak. Tapi seakan-akan benar orang yang menyampaikan salah itu, tapi wayahsabuna annahum muhtadun. Ini, Pak. Sudah disampaikan pesan Allah di dalam Al-Qur'an. Dan dengan apa yang telah ditetapkan untukmu dari hukum para nabi sebelummu, tetapi tidak dimansuh oleh syariatmu. Demikianlah menurut apa yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir ya. Ini selanjutnya, wala tatabi ahwaahum. Ini firman Allah. Wala tatabi ahwaahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Nah ini, Pak, sudah dipesankan. Sebabnya mereka diantaranya banyak yang menyimpang maksudnya. Makanya dipesan oleh Allah, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini, Pak, banyak yang menyimpang ya. Yaitu pendapat-pendapat mereka yang mereka beristilahkan sendiri ya, tidak mengikuti penafsiran ulama salafus soleh. Banyak dikaitkan dengan ilmu kejawen, itu yang sangat membahayakan, Pak ya. Dan karenanya mereka meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya, wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah ini, Pak, pesan oleh Allah. yakni janganlah kamu berpaling dari kebenaran yang diperintahkan Allah kepadamu, lalu kamu cenderung kepada hawa nafsu orang-orang yang bodoh lagi celaka. Ini kata Allah. Sudah jelas, Pak. Ya. Maka dari itu Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Ini, Pak. Ini petunjuk dari Allah, Pak, ya.
Jadi untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan, ya, dan jalan yang terang. Sudah lengkap di dalam Al-Qur'an, Pak. Ya. Jadi yang penafsiran yang melenceng yang dikaitkan dengan ilmu-ilmu kejawen itu ketahuan di sini. Ya, sebabnya Al-Qur'an ini sudah apalagi sudah melengkapi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, ya. Ini biar clear, ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dari Yusuf Ibnu Abu Ishaq dari ayahnya, ya, At-Tamimi, ya, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan syariat, Pak. Jadi sudah lengkap, ya, di Al-Qur'an ini sudah lengkap. Tidak boleh ditangguh gugat, ya. Makanya ulama-ulama salafus soleh harus buat sandaran, apalagi yang ilmu-ilmu yang sudah mutawasil jasa kepada Nabi, itu yang kita harus diikuti. Penafsiran yang hak, ya, itu yang perlu kita ikuti. Jangan ikut-ikut yang penafsiran yang dikaitkan dengan ilmu-ilmu kejawen itu. Yang dimaksud dengan siratan ialah jalan yang telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, ya, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan dari Abu Ishaq At-Tamimi dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, jalan yang terang. Ini, Pak, ya. Jadi tidak usah meragukan Al-Qur'an. Yang dimaksud ialah tuntunan, ya. Sir'ata wa minhaja itu. Hal yang sama telah diriwayatkan di sini Abu Abbas bahwa makna yang dimaksud dengan sir'atan wa minhaja, ya, di sini ialah jalan yang benar atau tuntunan Allah. Ini, Pak, ya. Jadi di sini kelanjutannya Nabi Muhammad SAW bersabda, nahnu mu'asyirul anbiya ikhwatun li'allatin dinuna wahid. Kami para nabi adalah saudara-saudara yang berlainan ibu, tetapi agama kami satu. Mana yang dimaksud? Ajaran tauhid yang diperintahkan oleh Allah kepada semua rasul yang diutusnya, yang terkandung di dalam semua kitab yang diturunkannya, seperti apa yang disebutkan oleh firman-Nya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini, Pak, ya. Dan dari kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan melainkan aku, dikata Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Selanjutnya, walaqad ba'atsna min kulli ummatin rasul ani budullaha wajtanibut taghut. Ini, Pak, ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, ya, hingga akhir ayat, ya. Di sini selanjutnya tinggal sedikit, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan satu umat saja. Seandainya hal ini merupakan kitab, ya, di khitab, ya, merupakan khitab pembicaraan bagi umat ini, niscaya kurang tepatlah bila disebutkan oleh firman-Nya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan umat satu, umat saja, ya. Padahal mereka merupakan satu umat, tetapi hal ini merupakan
khitab pembicaraan yang ditujukan kepada semua umat yang sebagai pemberitahuan tentang kekuasaan Allah yang maha besar. Seandainya ia menghendaki, niscaya dihimpunkannya supaya semua umat manusia dalam satu agama dan satu syariat yang tiada suatu pun darinya yang dimansuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu syariat tersendiri bagi tiap rasul. Ya, kiranya cukup karena ini masih panjang penjelasannya. Dengan harapan mudah-mudahan kami sampaikan ini bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Sehingga Allah memberikan kefahaman untuk kita digigit dengan gigi geraham kita supaya kita tidak mudah tertipu oleh keadaan-keadaan akhir zaman ini. Jadi kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Nanti guru yang menjelaskan kepada kita untuk lebih meyakinkan. Kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa hadanallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terus kita laksanakan ini hanya 1 menit sedikit. Dari Allah itu sedikit, tapi harapannya bisa masuk sampai dalam sanubari hati, dalam hati sampai hanya perlu kesabaran. Dalam memiliki ilmu itu perlu kesabaran. Jadi kenapa sampai dengan adil dalam memandang sesuatu itu ditempatkan pada tempat. Right man, right place. Right man, right job. Bahasa Inggrisnya begitu katanya orang Inggris. Ya, ditempatkan kalau ada penjelasan ya kita dengarkan. Itu namanya adil. Jadi ada keterkaitan antara ini berarti Maidah itu tinggal kalau baca Maidah 8, Al-Fawzi 48, 9, 50. Ya, itu keterkaitan. Tetap ayat 8 itu yang awal itu dilanjutkan dengan 48. Tidak ada janjian, tapi inilah kebenaran. Allah berikan rahmat berkah barokah. Amin. 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 Amin.